Musim berganti, tak dapat dicegah. Kadang bahagia, terkadang derita. Apabila terjadi dalam hidup ini, ku tahu pasti Allahku setia. Allah setia, walau dunia berubah. Allah setia, walau ku dalam bahaya. Allah setia, menjaga dan menolong. Ku bersyukur padamu Tuhan. Musim berganti, tak dapat dicegah. Kadang bahagia, terkadang derita. Apabila terjadi dalam hidup ini, ku tahu pasti Allahku setia. Allah setia, walau dunia berubah. Allah setia, walau ku dalam bahaya. Allah setia, menjaga dan menolong. Ku bersyukur padamu Tuhan. Allah setia, walau dunia berubah. Allah setia, walau ku dalam bahaya. Allah setia, menjaga dan menolong. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Shalom semuanya. Apa kabar? Tentu baik ya. Puji nama Tuhan. Kembali kita boleh bertemu sekalipun di dalam acara online pada sore hari ini. Tapi kita boleh bersama-sama menikmati berkat Allah. Kasih Tuhan yang luar biasa. Sekalipun kita tidak berjumpa satu dengan yang lainnya, tetapi kita boleh tetap diberkati. Terima kasih ya Allah Bapa, sore hari ini kembali kami boleh berkumpul, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mari Tuhan berbicara, Tuhan pakai hamba-Mu menjadi saluran hati Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpuji nama Tuhan kami Yesus saat ini dan buat selamanya. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita mau sambut firman Tuhan pada sore hari ini. Kita mau baca bersama-sama di dalam Ayub 35. Kita baca ayat 9 sampai 13 saja. Orang menjerit karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung udara. Ketika itu orang menjerit, tetapi ia tidak menjawab. Oleh karena kecongkakan orang-orang jahat, sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
ketika kita menghadapi situasi semacam sekarang ini, apakah ada di antara kita yang menjerit, di antara kita yang kecewa, di antara kita yang bersungut-sungut? Tetapi pada sore hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, kita mau tetap mengarahkan pikiran kita, hati kita. Kita tahu rancangan Tuhan tidak pernah salah. Selalu yang terbaik diberikan kepada setiap kita. Jikalau ada di antara kita yang bertanya, di manakah Allah ketika kita menghadapi kesulitan seperti sekarang? Di manakah Allah ketika kita sakit? Di manakah Allah ketika kita menghadapi kesulitan ekonomi? Di manakah Allah ketika kita diporak-porandakan di dalam keluarga? Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita agar kita boleh tetap bersukacita karena rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat setiap kita. Yang percaya, yang berharap, Dia akan menjadi penolong bagi kita. Allah tidak pernah undur. Allah tidak pernah tidak mau mendengar doa kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi masalah-masalah yang besar. Tetapi satu hal yang kita tahu, Tuhan izinkan setiap masalah terjadi di dalam kita agar iman kita menjadi dewasa, agar iman kita menjadi murni, menjadi kokoh. Ingat, Allah kita selalu mengasihi kepada kita. Kita menyadari kasih-Nya yang begitu besar. Setiap kita menghadapi, baik itu masalah apapun, kesehatan, keuangan, rumah tangga, di dalam hal segala yang kita hadapi, satu hal kita ingat, kasih-Nya yang begitu besar. Dirinya Dia korbankan untuk menebus dosa kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa. Dia mati untuk kita, tapi Dia tidak terus mati. Dan saudara yang dikasihinya, Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan, itu juga boleh menjadi bagian kita yang boleh mengingatkan Tuhan lebih besar dari segala kuasa, dari segala masalah yang sedang kita hadapi, daripada persoalan yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, kita boleh mempercayai, kita boleh berdoa, kita boleh meminta kepadanya apa yang kita perlukan. Karena kita tahu Yesus yang mengundang kita untuk datang, untuk mencari. Katakan Matius 7 mengatakan, cari maka kamu akan mendapat, minta maka kepadamu akan diberikan, ketuk maka pintu akan dibukakan. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Tuhan begitu besar. Kuasa kebangkitannya menyatakan kemenangan. Kuasa kemenangan itu pun disediakan buat setiap kita yang percaya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita percaya masalah yang kita hadapi itu kecil karena kita punya Allah yang besar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita juga diingatkan oleh kuasa Dia yang telah menjadi Immanuel buat kita. Dia datang, Dia lahir, yang diberikan namanya Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Dan ketika Dia dimuliakan, naik ke surga, Dia pun tidak membiarkan setiap orang yang percaya menjadi sendirian, menjadi kekurangan. Dia curahkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam setiap kita yang percaya kepadanya. Allah beserta dengan kita buat yang percaya kepadanya. Oleh karena itu,
Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, kita ingat bagaimana firman Tuhan menyaksikan Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 27. Paulus dan Silas dilepaskan dari penjara. Mereka berdoa, mujizat terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun yang percaya kepadanya, saat kita menghadapi masalah, jangan kita menjerit, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita kecewa mengapa Allah tinggalkan. Tetapi kita boleh semakin yakin kasih-Nya yang begitu besar dan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan buat selamanya. Dan Allah Immanuel, tetap Immanuel, beserta dengan setiap orang yang percaya. Sekalipun menghadapi setiap masalah yang kita hadapi, kita tahu ada Tuhan yang menyertai, mendampingi kita. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita dikuatkan, diingatkan oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi rema. Kalau saja Paulus dan Silas mendapatkan mujizat yang besar, kalau saja kita pun saat ini mengalami, mungkin kesulitan kita tidak sama dengan kesulitan para rasul dulu, tetapi semua orang-orang yang hidup menghadapi setiap masalah yang berbeda. Tetapi satu hal yang perlu kita miliki, yaitu percaya Yesus Immanuel, Allah yang tidak pernah berubah. Kita harus punya iman seperti Daniel, seperti Sadrak, Meshach, dan Abednego. Sekalipun ada larangan, sekalipun ada tekanan, sekalipun ada ancaman, tidak boleh meminta atau berdoa kepada dewa-dewa lain atau kepada manusia-manusia lain selain kepada Raja Darius yang saat itu memimpin bangsanya. Tetapi Daniel, dia tetap setia. Daniel tetap pada imannya, berdoa seperti biasa. Dia datang kepada Tuhan, dan sekalipun mendapatkan ancaman, mendapatkan tekanan, bahwa barang siapa yang berdoa kepada dewa-dewa lain, kepada ilah-ilah lain, akan dibuang ke goa singa. Tetapi Daniel tahu kepada siapa dia berdoa, kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang besar, kepada Allah yang sanggup menaungi, yang menutup, membungkusnya dengan kuasanya yang besar. Sehingga ketika Daniel dibuang ke goa singa, firman Tuhan di dalam Daniel 6 ayat 23, Daniel menyaksikannya. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel mengatakan, kalau ada ancaman, kalau ada tekanan, kalau ada apapun, sampai harus mendapatkan hukuman yang menakutkan itu, tapi Daniel menyaksikan Allah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa. Singa-singa yang lapar, singa-singa yang ganas, yang siap menerkam, tapi Allah sanggup mengatupkan mulutnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sedang kita hadapi lebih serem daripada Daniel dibuang ke goa singa? Tentu belum sampai ke titik seperti itu. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari milikilah iman seperti Daniel, di mana keadaan apapun, situasi apapun,
tekanan apapun, penderitaan apapun, kita tetap berdoa kepadanya. Kita tetap percaya bahwa Allah Immanuel tetap Immanuel. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang bertanya, di mana Allah ketika kita mengalami goncangan? Di mana Allah ketika kita menghadapi situasi seperti ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pekerjaan kita saat-saat ini, mungkin ada di antara kita tidak mengalami krisis, kita tidak mengalami dampak, tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami sekeluarga menghadapi semuanya itu. Ketika apa yang diperhadapkan, 3 bulan tidak ada restoran anak-anak saya ini yang berjualan. Dan ketika diizinkan di bulan Juni buka, dan apa yang terjadi cukup lumayan. Tapi ada kembali berita di daerah sekitar restoran anak-anak kami itu ada virus corona. Kembali kena dampaknya, sepi, omset menurun. Apa yang terjadi? Mungkin mereka anak-anak ada kecewa, tetapi saya katakan, percaya saja, tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap percaya kalau Allah tidak pernah meninggalkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sampai saat ini saudara juga menghadapi kesulitan seperti itu, tetap percaya, tetap lakukan yang terbaik, tetap firman Tuhan dijadikan pedoman hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau semua yang terjadi itu adalah seizin Tuhan, Tuhan pasti memberikan kemenangan. Saya berani katakan hal itu semuanya karena saya pegang firman Tuhan. Di dalam Keluaran 14 ayat 4, di mana ketika bangsa Israel di bawah pimpinan Musa keluar untuk menuju ke tanah perjanjian. Di tengah perjalanan mereka kekurangan. Di tengah perjalanan mereka menghadapi segala kesulitan. Kurang air minum, kurang makan. Tetap sampai-sampai Raja Firaun terus mengejar dengan pasukannya hendak membinasakan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya mendapatkan di dalam ayat 4 ini, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Firaun mengejar kepada bangsa Israel yang sedang di dalam perjalanan untuk menuju ke tanah perjanjian. Bukan karena amarahnya, bukan karena panas hatinya, bukan karena keinginannya, tapi Tuhan yang mengeraskan hatinya. Jadi saya mengerti kalau semua harus terjadi buat anak-anak Tuhan. Bukan Tuhan tidak mengasihi, bukan Tuhan meninggalkan, bukan Tuhan tidak sayang, tapi Tuhan mau menyatakan kemuliaannya buat setiap orang yang percaya. Amin. Tuhan mau menyatakan bahwa Allah Immanuel mengerti dan mengetahui apa yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi saat bangsa Israel dikejar oleh Firaun? Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak berperang untuk melawan Firaun. Mereka tidak harus memakai kekuatannya untuk menghadapi
Firaun, tetapi Allah sendiri yang berperang melawan mereka. Oleh karena itu saudara yang kekasih, Keluaran 14 ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan, jangan takut, orang Mesir yang kau lihat hari ini tidak akan kau lihat lagi. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Luar biasa kan? Sekalipun kita harus menghadapi kekejaran-kejaran, masalah, himpitan, segala penindasan, segala tekanan, tapi percaya Yesus luar biasa, tidak pernah meninggalkan kita. Yesus izinkan, Yesus menyediakan pertolongan, asal kita tidak keluar daripada kebenaran firman-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu kita tidak perlu menjerit. Allah sangat mengasihi kita. Kita tahu Allah yang kita sembah, Allah Immanuel. Immanuel ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Oleh karena itu, kita tidak bimbang, kita percaya, kita bisa berdiri teguh dengan kekuatan bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan. Kita dapat lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Di mana firman-Nya di dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau, tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya Yesus yang berjanji akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Apakah ada masalah yang lebih besar dari kuasa-Nya? Adakah Tuhan izinkan segala sesuatu yang terjadi melebihi daripada kekuatan kita anak-anak-Nya? Tentu tidak ada. Asal kita tidak keluar dari jalur Tuhan, asal kita tidak keluar dari jalan Tuhan, kita tetap berjalan di dalam jalan yang Tuhan sediakan. Jadikan firman Tuhan menjadi kompas buat kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita tidak perlu menjerit, kita tidak perlu bimbang ragu, karena firman-Nya yang berkata di dalam ayat 12 Ayub 3, ketika itu orang menjerit, tetapi ia tidak menjawab. Allah tidak menjawab kepada orang yang bimbang, kepada orang yang congkak, oleh karena kecongkakan orang-orang jahat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu kasih-Nya yang begitu besar, sehingga saudara dan saya diselamatkan. Kita tidak perlu bimbang di mana Allah ketika kita menghadapi semuanya itu. Allah tetap Immanuel. Allah tetap beserta dengan setiap orang yang percaya. Oleh karena itu berdiri teguh dan tetap percaya, tidak bimbang. Tetap arahkan mata iman kita untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi pedoman buat kehidupan kita. Serahkan segala apa yang kita hadapi saat ini, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam bisnis, baik di dalam kesehatan. Allah pasti melakukan, memberikan yang terbaik buat setiap kita yang percaya. Amin firman Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Setiap orang yang percaya diberkati, dan setiap orang yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, sedang menghadapi masalah yang besar, yang saat ini sedang menderita sakit penyakit atau kena wabah virus corona.
Allah tetap Immanuel, memberikan segala keputusan yang terbaik. Oleh karena itu, biarlah setiap kami orang percaya boleh datang kepada Tuhan, tetap beriman, berdoa, karena Tuhan yang mengundang setiap kami yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu Yesus Kristus saat ini dan buat selamanya. Dan kami juga memberkati, berdoa buat setiap kru yang sudah menolong jalannya acara siaran online ini. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan memberkati semua yang terlibat di dalam pelayanan online ini. Terpuji namamu Yesus saat ini dan buat selamanya. Diberkati semua pemerintah kami dari Bapak Presiden, Wakil, dan semua menteri, aparat keamanan TNI, Polri, dan gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, diberkati Tuhan. Indonesia tetap bersatu, Indonesia tetap aman, Indonesia tetap dikasihi Tuhan, ada di dalam genggaman tangan Tuhan, sehingga kami bangsa Indonesia boleh menang melawan virus corona ini, karena kami melawan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Kami juga mau berdoa buat gereja di mana kami Tuhan tempatkan untuk beribadah, untuk melayani, untuk bertumbuh di GGP Shalom. Tuhan memberkati Bapak Gembala, wakil, dan semua majelis, semua pengurus komisi, semua seksi, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan di GGP Shalom. Baik itu guru sekolah minggu dan semua hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Terpuji namamu Yesus saat ini dan buat selamanya. Dan kami juga mau berdoa buat tim yang sedang bergerak, tim Shalom Corona Ministry ini. Tuhan tahu banyak jemaat yang membutuhkan pertolongan. Biarlah Tuhan memberikan, memberkati kepada seksi ini untuk bergerak, untuk mengetahui, untuk melibatkan banyak orang, bisa menjadi donatur, memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih Allah Bapa, kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan terpuji namamu Tuhan saat ini dan buat selamanya. Diberkati setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan. Diberkati setiap orang-orang yang berseru berdoa kepada Tuhan. Apapun yang dihadapi, sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, bimbang ragu dimantapkan. Terima kasih Allah Bapa. Terpuji nama Tuhan kami Yesus saat ini dan buat selamanya. Hanya kepadamu ya Allah Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.